Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini kita mau ngomong tentang masalah transfer ya. Bagaimana seorang manajer itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi pasar, di mana target utama mereka itu ternyata tidak bisa didapatkan. Apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, kita mulai ya untuk transfer, masalah transfer ini. Seorang manajer itu ketika dia mau membeli pemain, tentu mereka harus tahu profil pemain mereka yang mereka mau seperti apa. Jadi bukan hanya pengen satu orang, tapi harus bahwa ketika orang yang nggak didapat ini ternyata nggak berhasil didapat, akan mendapatkan cadangan yang kualitasnya setara atau mungkin bisa lebih bagus, nggak tahu juga, tapi intinya mungkin secara profil harus setara dengan target utama gitu ya. Jadi mungkin pada saat satu target utama ini karena satu dan lain hal tidak bisa didatangkan ke klub, itu tidak menjadi alasan untuk lalu bilang, ya harusnya di midfield kita nih saya pengennya itu ada dapat Casemiro, De Jong sama Harry Kane di depan. Jadi makanya karena seperti itu performa klub saya tidak bisa sempurna. Itu menurut saya tidak perlu menjadi alasan gitu ya. Saat ini kalau saya mau ngomong Arsenal gitu kan, ternyata banyak loh pemain-pemain kita yang itu merupakan target cadangan, bukan target utama gitu ya. Kita boleh lihat ini ya, kita mulai ini dari sisi kiper ya. Dari sisi kiper, Aaron Ramsdale ini dibeli karena memang musim kemarin kita tidak bisa mendapatkan David Raya ya. Jadi David Raya itu musim kemarin itu tidak dijual, itu tidak dilepas. Makanya kita cari Aaron Ramsdale, dan Aaron Ramsdale musim kemarin itu sangat integral dalam dalam kita itu pengejaran juara liga, dan akhirnya kita bisa jadi runner up. Itu peran Ramsdale sangat besar juga di situ. Bahkan sempat dia dinobatkan sebagai kiper termahal di dunia gitu ya, menurut versi CIES Football ya. Sempat harganya itu menyentuh 90 juta pound sterling Ramsdale gitu ya. Cuman sayang sekali memang dari Arteta melihat bahwa ini masih belum sempurna. Dia memang pengen David Raya, dan Ramsdale ini tidak bisa memenuhi ekspektasi dia, sehingga dia mencoba lagi untuk membeli David Raya. Musim ini bisa didapatkan ya. Jadi ya ini walaupun Raya ini kita bukan beli ya musim ini, tapi kita pinjam dulu, baru musim besok nih bisa kebeli gitu ya. Jadi ini kita mau ngomong dari seorang kiper ya. Kiper kita musim kemarin itu target cadangan. Lalu dari sisi back ya, di back ini kita ada Zinchenko ya. Zinchenko ini juga sebenarnya target cadangan. Kenapa? Karena Arteta waktu itu pengennya Cancelo gitu ya. Cuman Cancelo kalau nggak salah waktu itu ke Barcelona ya kalau nggak salah. Jadi dia udah keluar gitu kan, udah ke Barcelona, jadi udah nggak bisa dibeli. Ya ambillah Zinchenko yang waktu itu sebenarnya juga bukan dia di City itu dia sebenarnya bukan wingback, jadi bukan wingback kiri, cuman dia sebenarnya midfield yang lalu diposisikan sebagai wingback, dan dia juga sebenarnya pengennya mainnya di midfield gitu. Jadi ya ini Zinchenko gitu ya, target cadangan juga. Nah ini mungkin yang teman-teman lupa nih, Martin Odegaard ya. Martin Odegaard ini dulu kita sebenarnya untuk posisi ini pengennya adalah Smith Rowe ya. Smith Rowe ini sayangnya cedera, dan waktu itu cedera berkepanjangan. Lalu yang ingin dibeli siapa? Yang ingin dibeli itu adalah Hashim Awar. Ayo pada inget nggak Hashim Awar itu siapa gitu. Sayangnya Hashim Awar waktu itu nggak ingin datang ke Arsenal. Jadi akhirnya kita loan Martin Odegaard yang akhirnya dibeli, dan sekarang menjadi pemain kunci di Arsenal ya. Di midfield kita ini Odegaard ini menjadi pemain kunci, kapten kita
yang bisa mengangkat semangat para teman-temannya, para rekan-rekannya, ya. Dan memang pemain yang menjadi sangat kunci sekali di Arsenal. Lalu satu lagi di midfield, Jorginho, ya. Jorginho ini karena kita musim lalu kehilangan Thomas Partey, ya, karena cedera, harus cari central defensive midfield. Kita pengennya siapa waktu itu? Yang kita pengen waktu itu adalah Caicedo, ya, karena kita sekalian pengen membeli seorang pemain yang untuk jangka panjang, yang bisa kita pakai untuk menggantikan Thomas Partey memang secara jangka panjang, Caicedo. Dan waktu itu kita menawar ke Brighton, nggak dikasih karena memang Brighton waktu itu sudah pada posisi bahwa itu tidak untuk dijual, ya. Caicedo tidak dijual di jendela transfer musim dingin itu. Mereka udah bilang jelas-jelas bahwa kami akan menjual Caicedo itu nanti di jendela transfer musim panas. Itu Arsenal sempat nekat nawar sehingga kita sempat sempat ada konflik dengan manajemen Brighton, ya. Sempat hubungan kita dengan Brighton itu renggang karena kita nekat melakukan penawaran yang membuat para petinggi Brighton marah besar waktu itu, ya. Dan akhirnya kita ya dapat Jorginho gitu kan, pembelian dari Chelsea, ya. Memang waktu itu dia hanya sebagai pelapis, pemikirannya hanya untuk menggantikan Thomas Partey sementara. Tapi di musim ini dia menjadi sangat integral karena Partey cedera berkepanjangan musim ini, ya. Jadi Jorginho banyak sekali mengisi posisi central defensive midfield, dan ya peran dia sangat penting bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan. Para anak-anak muda Arsenal ini sangat menyukai Jorginho karena dia tidak pelit ilmu, ya. Dia selalu membagikan ilmu dia kepada anak-anak muda Arsenal ini, ya, sehingga dia saat ini juga berperan sebagai mentor gitu. Dan saya harap mungkin ke depan kalau dia pensiun bisa kita jadikan sebagai pelatih, siapa tahu gitu kan, karena menurut saya dia punya potensi sebagai pelatih gitu, ya. Lalu juga Kai Havertz, ya. Kai Havertz ini target cadangan. Karena yang kita mau waktu itu mau kita beli dari Chelsea waktu itu di awal musim ini adalah Mason Mount, ya. Cuman sayangnya waktu itu kita keuangannya masih rada mepet, kita belum bisa beli Mason Mount. Mountnya nggak mau nunggu, ya. Mason Mount nggak mau nunggu, akhirnya dia ke Manchester United. Ya, karena akhirnya kita ada uangnya, akhirnya ambillah Havertz. Maksudnya adalah sebagai pengganti dari Granit Xhaka, ya, untuk posisi midfield kiri kita. Ternyata saat ini dia keluar, dia berkembang sebagai central forward, yang central forwardnya menurut saya secara pribadi berani bilang bahwa dia nggak kalah dengan Haaland, ya. Cuman memang peran dia berbeda dengan Haaland gitu, ya. Perannya berbeda dengan Haaland, tapi menurut saya sebagai central forward dia nggak kalah dengan Haaland, terutama setelah dia memang benar-benar diplot sebagai central forward. Karena di awal musim kita masih coba-coba kan, ini si Havertz ini posisinya yang bagus di mana, antara midfield waktu itu, ya. Di midfield, forward masih tukar-tukar gitu, dan sampai akhirnya Havertz benar-benar nyaman di central forward. Kita baru bisa melihat bagaimana Havertz ini memang central forward yang sesuai dengan gaya bermain Arsenal gitu, ya. Lalu di depan, sekali lagi di depan, ya, kita mungkin ini Trossard, ya, yang benar-benar kita ingat nih, dimana saga transfernya waktu itu rebutan dengan Chelsea, ya. Kita sudah hampir bisa mendapatkan Mudryk. Mudryk ini ternyata lalu Chelsea datang dengan penawaran yang lebih tinggi waktu itu dan sempat disamakan, cuman lalu yang berbeda adalah di add-ons, ya. Jadi penawarannya saya kalau nggak salah ingat itu adalah 70 juta pound sterling, nilai transfer yang terjamin. Itu sama Arsenal dan Chelsea. Yang berbeda di add-ons 30 juta pound sterling. Add-ons dari Chelsea itu adalah kalau Chelsea bisa menang EPL atau juara Champions League, ya. Add-ons itu lalu akan dibayarkan untuk Mudryk. Sedang Arsenal add-onsnya 30 juta pound, bukan pound sterling, euro. 30 juta euro itu akan dibayarkan apabila Mudryk itu bisa mendapatkan Ballon d'Or gitu. Nah,
Lalu juga perbedaan yang lain adalah nilai kontrak yang akan diberikan kepada Mudryk. Ya, waktu itu Chelsea berani memberikan Mudryk kontrak 8 tahun dengan nilai gaji, kalau saya nggak salah itu adalah 90.000 pound sterling per pekan. Gaji yang sangat besar untuk seorang pemain yang masih dalam bentuk potensi gitu. Jadi belum diketahui potensinya akan bisa seperti apa gitu. Potensinya besar tapi belum terrealisasi gitu kan, karena dia baru ada bukan 1 musim, bahkan setengah musim kayaknya, setengah musim bermain, bukan setengah musim juga, bahwa dia bermain di Champions League bagus gitu aja. Jadi nilai dia menjadi tinggi karena dia main di Champions League bagus, udah itu yang membuat dia terkenal gitu kan. Nah, saat itu beritanya dari KSI, dari keluarga Kroenke itu sebenarnya sempat ngomong ke Arteta kan, dari beritanya itu bahwa kalau Arteta memang benar-benar mau Mudryk, KSI ini siap untuk menyamai penawaran Chelsea dari segi transfer, dari transfer fee ya, itu tadi untuk add-ons-nya dan juga untuk gajinya gitu. Tapi Edu dan Arteta waktu itu mengatakan kayaknya nggak sepadan deh dengan harga yang ditawarkan. Jadi kayaknya ya udah biarin aja dia ke Chelsea, kita ambil Trossard gitu ya. Nah itu jadi dari saya ini sebenarnya juga jendela transfer yang sama dengan Jorginho ya. Jadi ini kita beli Trossard dulu, terus abis itu mau beli lagi Caicedo, itu yang bikin marah Brighton ya. Lu udah dikasih Trossard, harganya bagus, ini Caicedo yang udah jelas-jelas gue bilang dari awal nggak dijual, masih nekat nawar. Nah itu yang bikin marah petinggi Brighton waktu itu ya. Nah itu jadi intinya sih kalau dari saya inilah makanya pentingnya seorang manajer, dan di dalamnya itu juga timnya itu punya profil pemain yang jelas. Jadi profil pemain ini bukan cuman saya pengen si A, jadi juga si A ini harus ada profilnya apa, sebagai pemain penyerang dengan gaya seperti apa, kakinya mana yang dipakai, kaki kiri, kaki kanan, lalu juga profil dia bisa bahasa apa. Nah itu semua menjadi sangat penting, bukan hanya pemain A gitu. Jadi sehingga kalau pemain A karena satu dan lain hal ini tidak bisa didatangkan, itu dengan profil yang sama kita manajer dan timnya di dalam klub ini bisa mencari cadangan target yang sesuai. Karena banyak hal yang bisa membuat satu target transfer ini tidak datang ke klub. Yang paling gampang kita ngomong adalah harga transfer fee-nya yang ternyata sangat tinggi banget. Ya, itu hal yang paling sering terjadi ya, ketika sebuah klub mau datang menawar ternyata harganya tidak sesuai dengan budget gitu kan. Bisa juga karena satu dan lain hal pemainnya yang nggak mau datang gitu. Ya, kita contoh kayak si De Jong gitu kan. Ada masalah dia di Barcelona ya, kalau dia keluar, dia menerima penawaran untuk dibeli oleh klub lain, ada gaji dia yang tertunggak dari Barcelona itu yang akan tidak dibayarkan oleh Barcelona. Nah itu menjadi satu masalah juga, makanya dia nggak mau keluar gitu kan. Terus bisa juga memang si pemain tuh tidak percaya dengan tidak percaya dengan proyek yang dimiliki oleh si manajer ya. Contoh tadi Mason Mount, dia lebih percaya dengan dengan proyeknya Erik ten Hag. Ya udah dia datangnya ke Manchester United, nggak datang ke Arsenal atau dari klub lain gitu kan, memberikan penawaran yang lebih tinggi ya. Contoh tadi Mudryk dengan penawaran yang lebih tinggi, ya akhirnya dia ke Chelsea. Jadi banyak faktor yang membuat satu klub ini ketika dia mau mencari transfer target, ternyata ada satu dan lain hal membuat dia nggak bisa datang. Ya haruslah makanya punya profil yang jelas sehingga bisa mencari cadangan yang sesuai gitu ya. Nah itu sih teman-teman yang saya mau ngomong ya kali ini tentang target transfer dan bagaimana seorang manajer yang baik, seorang seorang sporting director juga gitu ya. Bukan hanya manajer tapi sporting director dan tim transfer dari sebuah klub ini
harus punya profil yang jelas ketika mereka mau mencari seorang pemain. Ketika target utamanya ini tidak bisa didapatkan, bisa segera beralih ke target transfer yang lainnya, yang profilnya sesuai. Ya, itu aja teman-teman yang saya mau ngomong ya. Kita mau obrolkan tentang target transfer. Ya, terima kasih yang sudah menonton ya sampai sini, sampai selesai ya. Sekali lagi, kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja ya dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.